menuju Madinah. Sepanjang perjalanan, Sayyidah Zainab melakukan maktal yang salah satu isinya menceritakan tentang sahabat-sahabat Imam Husain. Setelah Sayyidah Zainab berkhutbah di istana Yazid dan Yazid merasa ketakutan, lalu ia memberi pilihan apakah Sayyidah Zainab ingin tinggal di Damaskus atau kembali ke Madinah. Ketika Sayyidah Zainab memilih kembali ke Madinah, Yazid segera memerintahkan Nu'man bin Bashir, generasi sahabat Nabi yang merupakan mantan gubernur Kufah, untuk menyiapkan perlengkapan perjalanan Sayyidah Zainab, pasukan berkuda, infanteri, dan perbekalan segera dipersiapkan. Tandu yang indah dengan kursi beludru diberikan. Akan tetapi, Sayyidah Zainab memerintahkan agar tandu tersebut diselimuti dengan kain hitam, agar orang-orang mengetahui bahwa penunggangnya sedang berkabung. Saat rombongan keluar dari istana Yazid, mereka disambut oleh penduduk Damaskus yang ingin mengucapkan salam perpisahan kepada rombongan keluarga Nabi. Selama perjalanan, Nu'man bin Bashir memperlihatkan sikap hormat dan perhatian kepada rombongan Sayyidah Zainab. Setiap kali rombongan Sayyidah Zainab berhenti, Nu'man dan pasukannya selalu menjauhkan tenda mereka dari tenda Sayyidah Zainab. Hal tersebut dilakukan agar Sayyidah Zainab dan rombongan merasa bebas tanpa rintangan dan pengawasan. Majelis duka selalu diadakan dimanapun mereka berhenti. Saat berhenti di suatu daerah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pedagang, yang disibukkan dengan urusan dunia, Sayyidah Zainab menarik perhatian mereka karena diselimuti dengan kain hitam yang menandakan keadaan berkabung. Penduduk saling berbisik dan bertanya-tanya, siapakah rombongan yang ada di hadapan mereka? Di tengah keriuhan tersebut, Sayyidah Zainab mulai menceritakan siapa dirinya dan melakukan maktal terkait peristiwa Karbala. Wahai penduduk sekalian, ketahuilah, aku adalah Zainab, putri Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasul. Baru saja mengalami tragedi yang menyayat hati di padang Karbala. Saudara laki-lakiku, putra-putraku, keponakan-keponakanku, dan sahabat-sahabat setia pecinta Ahlul Bait telah dibantai secara keji di padang Karbala, termasuk salah satu sahabat setia, Zuhair bin Qaim. Zuhair adalah seorang pedagang sukses, sama seperti kalian. Saat di perjalanan, rombongan kami bertemu dengan Zuhair dan istrinya yang baru pulang dari haji. Rombongan kami dan Zuhair memiliki tujuan yang sama, yaitu Kufah. Dunia sudah terbalik. Kau lari dari sesuatu, tapi ia terus mengejarmu. Aku sudah yakin, begitu Husain tahu ini kafilaku, ia tak akan melepaskanku. Memangnya ini sudah kiamat? Mungkin ada urusan penting sampai Husain memanggilmu. Urusan pentingnya adalah agar aku bergabung dengan Husain menuju Kufah. Kalau begitu, pergilah dan bilang kau tak bisa memenuhi permintaannya. Carilah alasan, katakan kau sangat sibuk mengurus bisnismu hingga kau tak bisa ikut dengannya. Lebih baik aku tidak pergi daripada pergi menemuinya dan menjadikan bisnisku sebagai alasan. Aku tidak mau terlibat dalam bencana yang bisa merugikanku di dunia dan akhirat. Zuhair, kau dipanggil putra Nabi. Kau menzalimi dirimu sendiri jika tak menemuinya. Dulham, aku sudah meninggalkan pedangku saat terjadi pertikaian di tengah muslimin. Aku bersumpah tidak akan menghunus pedang selama muslimin masih bertikai. Aku tidak bisa melanggar sumpahku bergabung dengan Husain.
terlibat dalam perang yang akibatnya hanya diketahui Allah. Kau banyak berdalih, Zuhair. Siapa yang memintamu melanggar sumpahmu? Siapa yang bilang kau harus pergi bersama Husain ke Kufah? Sangat tidak sopan engkau menolak panggilan putra Nabi dan enggan bicara dengannya. Jangan-jangan kau takut? Apa yang kau takuti? Kau takut Husain meminta nyawamu atau hartamu? Pikirkan harga dirimu, Zuhair. Kalau orang tahu kau menolak panggilan Husain, mereka akan menganggapmu pelacur dan kau jadi omongan orang. Kelak, kau akan menjadi contoh kepengejutan. Setelah mendengar penjelasan istrinya, Zuhair menemui Imam Husain. Sekembali dari menemui Imam Husain, Zuhair terlihat bersemangat dan berkata pada istrinya, Dulham, aku datang untuk pergi. Tadi kau enggan, tapi sekarang begitu bersemangat. Aku akan pergi bersama Husain. Bagaimana dengan hartamu? Bisnismu akan lumpuh. Semua itu milikmu. Kuberikan semua harta duniaku kepadamu. Kemudian Zuhair bergabung bersama pasukan Imam Husain. Di padang Karbala, Zuhair berperang melawan musuh-musuh Allah dengan gagah berani hingga akhirnya Zuhair syahid. Setelah melakukan maktal di desa tersebut, rombongan Sayyidah Zainab kembali menuju Karbala diiringi isak tangis penduduk. Mereka pun tiba di Karbala dan mengurus penguburan para syuhada. Di sana, mereka bertemu dengan Jabir bin Abdullah Al-Ansari dan para pemuka Bani Hashim yang ikut mengurusi penguburan para syuhada. Sayyidah Zainab menangisi satu persatu jasad para syuhada. Ketika tiba pada pengurusan jasad Al-Hur, Sayyidah Zainab terkenang ketika kafilahnya pertama kali dihadang oleh pasukan Al-Hur. Sayyidah Zainab pun menceritakan tentang Al-Hur kepada Jabir, para pemuka Hashim, dan semua orang yang membantu prosesi pemakaman. Al-Hur dan pasukannya mencegah Imam Husain menuju Kufah maupun kembali ke Madinah. Pasukan Al-Hur memaksa Imam Husain dan rombongannya menuju ke Karbala. Akhirnya, rombongan Imam Husain mendirikan tenda di Karbala. Setelah itu, Imam memanggil Al-Hur dan putranya. Al-Hur dan putranya menghampiri tenda Imam Husain. Siapakah namamu? Aku adalah Al-Hur. Bagus sekali orang tuamu memberimu nama Al-Hur yang artinya merdeka. Sekarang aku bertanya padamu, mengapa engkau memaksaku untuk tidak meninggalkan Karbala? Aku tidak punya pilihan. Ini adalah perintah dari Khalifah Yazid. Setidaknya sesuai namamu, Al-Hur yang berarti merdeka. Jika engkau tidak bisa merdeka menentukan duniamu, maka merdekalah untuk menentukan akhiratmu. Kau tahu siapa aku, kau tahu dengan pasti siapa ayah, ibu dan kakekku. Kau pun tahu kelak kepada siapa kau akan memohon syafaat. Mendengar perkataan Imam Husain, Al-Hur terdiam. Ia dan putranya pun kembali ke tendanya. Al-Hur tak henti-hentinya merenungi setiap perkataan Imam Husain. Al-Hur tahu dengan pasti kakek Imam Husain, yaitu Rasulullah SAW, adalah sebaik-baik manusia. Ibunda Imam Husain, yaitu
Rasulullah, serta Imam Hasan, kakak dari Imam Husain, adalah penghulu pemuda surga bersama Imam Husain. Kelak kepada merekalah Al-Hur akan memohon syafaat. Semalaman Al-Hur merenungi seluruh perkataan Imam Husain. Ia terus menimbang dan memikirkan apakah akan terus berada di pasukan Yazid dan terus bergabung dengan Imam Husain. Jika berada di pasukan Yazid, maka harta melimpah akan ia dapatkan. Namun, jika berada di pasukan Imam Husain, syahadah akan menjemputnya dan ia akan merdeka menentukan akhiratnya. Setelah melalui perenungan dengan memantapkan hati, akhirnya Al-Hur bergabung dengan pasukan Imam Husain. Al-Hur dengan mengajak putranya mendatangi tenda Imam Husain dan menyatakan baiat kepada beliau alaihissalam. Setelah berbaiat, Al-Hur langsung menuju medan laga. Mendengar mata Sayyidah Zainab yang sangat memilukan, orang-orang yang membantu prosesi pemakaman langsung terharu, menangis, dan terinspirasi untuk senantiasa merdeka di jalan Allah. Rombongan Sayyidah Zainab kembali melanjutkan perjalanan. Saat tiba di Madinah, mereka disambut oleh warga Madinah yang mengharu biru. Seluruh warga Madinah, baik dari kalangan muhajirin, ansor, maupun kalangan lainnya yang multikultur, tak henti-hentinya meratapi peristiwa mengenaskan yang telah menimpa keluarga Nabi. Melihat warga Madinah yang multikultur membangkitkan memori Sayyidah Zainab akan Wahab, seorang Nasrani yang terjun ke medan laga dengan penuh pengorbanan untuk Imam Husain. Sayyidah Zainab pun mulai menceritakan kisah heroik Wahab bin Abdullah Al-Qalbi. Dikisahkan Wahab yang sedang berbahagia menjalani harinya sebagai pengantin baru, melakukan perjalanan bersama istri dan ibunya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan rombongan Imam Husain, memanggil Wahab dan mengajaknya berbicara untuk bergabung dengan pasukannya. Wahab pun menyambut panggilan Imam dan segera melantunkan syahadat bersama keluarganya di depan Imam. Saat ibu Wahab melihat Wahab mengenakan pakaian perang, ia pun berkata, "Lihatlah, sungguh percaya bahwa putraku seorang pria perkasa dengan penampilan yang terlihat gagah berani." "Kamu terlihat jauh lebih gagah dengan pakaian perang ini, Wahab." Dia ingin berlaga di medan perang yang disaksikan dengan bangga oleh ibunya. "Aku yakin anakku akan membuat terpana seluruh makhluk di semesta." "Ibu, jangan berlebihan. Aku khawatir tidak bisa seperti itu." "Aku tidak berlebihan. Aku tahu siapa yang kulahirkan." "Kau bisa, Wahab." "Bisa apa?" "Kau bisa bertempur dengan baik, suamiku." "Tidak sebaik yang diharapkan ibu. Aku akan mencoba menjaga harga diriku dan mencoba yang terbaik. Musuh berjumlah ribuan, sedangkan kita kurang dari 100.
dalam perang seperti ini, prajurit tangguh sekalipun akan terlihat lemah. Hanya cinta yang efektif dalam perang ini. Dengan cinta, tangan tahu apa yang dilakukannya dengan pedang. Anakku, Allah pasti mengasihi kita karena berada di jalan cucu nabinya. Tangan Husainlah yang telah memilihnya. Kau adalah pembela buah hati Zahra, dan kau sungguh beruntung. Kau diundang ke perjamuan ala-malaku. Jika engkau gentar, engkau tak akan sampai di perjamuan itu. Ibu bicara seolah sedang bertemu Wahab untuk terakhir kalinya. Hari ini di Nanawa, para Ismail berbaris menanti Ulid tersembelih. Putraku adalah salah satu dari mereka. Ia akan pergi ke tempat pengorbanan agar darahnya menjadi hiasan bagi kita. Lalu, bagaimana nasibku? Aku tak punya ayah, saudara, atau kerabat. Belum sampai 20 hari aku menjadi menantumu. Wahab adalah satu-satunya harapanku. Kepada siapa aku bertumpu tanpa dirinya? Nak, jangan sampai air matamu mengoyahkan langkah suamimu. Seorang pecinta sepertimu tak akan menghalangi kebahagiaan abadi kekasihnya. Ibu, kutitipkan istriku kepadamu dan kutitipkan ibu kepada Tuhan Husain. Berjanjilah menjadi ibu pengasih baginya seperti yang kutunjukkan. Tenanglah putraku, mulai saat ini, dia dari kecil ini adalah menantuku, sekaligus kenangan darimu. Ada syaratnya, aku baru rela kau berperang dengan satu syarat. Syarat membela Husain adalah kewajiban semua pengikut kakeknya. Sungguh keliru menetapkan syarat untuk pelaksanaan sebuah kewajiban. Aku tidak mau tahu Wahab. Jika kau tak terima, aku akan mengadu kepada Husain dan Tuhannya. Apa syaratmu? Sebelum kukatakan, berjanjilah akan menerimanya. Bagaimana aku berjanji kalau belum tahu syaratmu? Tidak usah takut Wahab. Orang yang akan kehilangan semua harapannya seperti diriku pasti akan mengajukan syarat yang adil. Baiklah, Syaratku tidak akan menghalangimu ke pesta malakut. Berjanjilah di hari kiamat nanti, kau akan mengajakku pergi kemanapun sebagai mempelaimu. Subhanallah, memangnya kau tahu kemana aku akan pergi? Ke tempat yang kau rindukan. Baiklah, syaratmu aku terima. Kau harus memberiku jaminan agar aku tenang. Adakah jaminan yang lebih baik dari harga diriku? Tapi aku ingin Husain menjadi penjamin janjimu. Dan Wahab pun berlaga berani di medan perang dan menyambut kesyahidan. Saat kepala Wahab terpenggal dan musuh melemparkan kepala Wahab ke tenda perempuan sambil berkata, Kepala ini hadiah Umar bin Sa'ad untuk Ibu Wahab. Ibu Wahab mengambil kepala putranya, membersihkan darah-darahnya, menciumnya, dan melemparkan kembali ke musuh sambil berkata, kami tak akan mengambil kembali apa yang telah kami serahkan di jalan Allah. Penduduk Madinah pun menangis terseduh-seduh mendengar cerita Wahab. Dan demikian cerita kepahlawanan sahabat-sahabat setia Imam Husain. Mereka mengorbankan jiwa, raga, dengan seluruh kekuatan iman dan ketakwaan yang ada pada diri mereka. Maktal yang dibawakan Sayyidah Zainab, gaungnya terdengar hingga hari ini. Kita mengetahui dan meneladani tragedi Karbala berkat perjuangan Sayyidah Zainab.
syukran katsiran untuk tim drama Arba'in Mudin. Hadirin dimohon berdiri. Assalamu ala al-Husain wa ala وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا زينب. لبيك يا زينب. Karbala, kadang tandus langit panduka. Di Karbala, imamku disiksa. Karbala, saksi bisu namun nyata. Di Karbala, Husain Rabu syahadah. Karbala, padang tandus langit panduka. Di Karbala, imamku disiksa. Karbala, saksi bisu namun nyata. Di Karbala, Husain Rabu syahadah. Di sana Al-Husain disiksa, dipisah nyawa dari raga. Ahlul Bait dibakar tendanya. Zainab pilulatinya. Al-Husain kisahmu menyayat hati, menyandang syahid yang sejati. Al-Husain penghulu pemuda surga, dibantai kaum durjana. Dengarlah ya Husain, bisa tangisku ya Husain. Salam bagimu ya Husain. Isfa lana ya Husain. Langit pun berduka karenamu. Dunia menangisimu. Semesta terguncang
bisu namun nyata di Karbala. Al-Husain ragu syahadah, Al-Husain panggil kami selalu untuk bisa menziarahimu. Al-Husain pandang kami selalu sebagai penerus jalanmu. Al-Husain kisahmu menyayat hati, menyandang syahid yang sejati. Al-Husain penghulu pemuda surga di batai kaum durjana. Bila waktunya telah tiba, Al-Mujah kan datang membela untuk balas darah Al-Husain, untuk bela syahidnya Al-Husain. Ya Allah, ya Rabbul Izzati, inilah syair-syair kami untuk kenang Husain ibn Ali sebagai syahid yang hakiki. Ya Allah, ya Rabbul Izzati, inilah syair-syair kami untuk kenang Husain ibn Ali sebagai syahid yang hakiki. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Zainab, labbaik ya Zainab. Ala Nabi wa alihi sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Ya, silahkan duduk kembali hadirin wal hadirat.